A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan, memberikan, menganugerahkan kenikmatannya kepada kita manusia sebagai hamba Allah. Kesehatan yang luar biasa, kesehatan yang penuh barokah ini, kesehatan yang penuh dengan nikmat ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah berikan pada kita sebagai hambanya. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, terjunjungkan, teragungkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah kita harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Tadi kita telah membahas terkait memasyurkan salam faedillah orang-orang yang menebarkan salam muslim bertemu bersalaman mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum. Keutamaan yang bagaimana sudah ditera di episode 37. Sekarang kita lanjut. Tercelanya sifat iri dan dengki. Ternyata sifat iri dan dengki itu sangat-sangat tercela. Di dalam kitab Duratun Nasihin, sabda Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna li ni'amillah ada kilaman hum ya Rasulullah. Qala alladzina yakhsuduna an-nasa ala ma atahum min fadlihi. Yang artinya sesungguhnya pada nikmat-nikmat Allah terdapat beberapa musuh. Saya ulangi lagi, sesungguhnya pada nikmat-nikmat Allah terdapat beberapa musuh. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, mereka yang iri hati dengki terhadap keanugerahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Jadi Allah itu memberikan nikmat-nikmatnya kepada manusia, kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmatnya kepada makhluknya. Terdapat suatu beberapa musuh. Yang pertama adalah musuhnya adalah suatu sifat iri dan dengki. Sifat iri dan dengki terhadap keanugerahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Berkata sebagian ahli hikmah bahwa induk-induknya dosa itu ada 3. Saya ulangi lagi, berkata sebagai ahli hikmah, sebagian ahli hikmah bahwa induk-induk dosa itu ada 3, yaitu iri, dengki, tamak, dan sombong. Sifat sombong berasal dari iblis yang terkutuk karena tidak mematuhi perintah Allah agar ia bersujud kepada Allah. Sifat tamak yang kedua, sifat tamak yang mendorong Nabi Adam SAW untuk makan buah kuldi di dalam surga yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Sifat dengki berasal dari Qabil yang mendorongnya membunuh saudaranya dan menyebabkan kafir. Jadi ayo kita bersama-sama hilangkan sifat dengki, iri dan dengki. Biarkan Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada manusia yang lain. Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada hamba Allah yang lain. Biarkan
kita pun sebenarnya sama Allah sudah diberi nikmat yang luar biasa, alhamdulillah. Karena Allah itu memberikan nikmat kepada manusia, memberikan suatu apa kepada manusia itu sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan dan kapasitas manusia itu sendiri. Monggo sifat iri dan dengki kita hilangkan. Biar Allah itu menganugerahkan nikmat, menganugerahkan apapun pada manusia itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Sesuai kehendak Allah, kita tidak boleh menyalahi kehendak Allah. Kita tidak boleh iri dengki kehendak Allah yang diberikan kepada orang lain, kepada manusia lain, nggak boleh. Karena sifat iri dan dengki itu sifat yang sangat tercela. Berkata Al-Fakir Abdul Aid, ada 3 orang yang doanya tidak dikabulkan. 1, pemakan harta haram, orang-orang yang banyak menggunjing, dan orang-orang yang mempunyai rasa dengki dan iri hati sama muslim. Al-Fakih Abdul Ais di dalam kitab Turatun Nasihin berkata, ada 3 orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ada 3 orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu orang-orang pemakan harta haram, pemakan harta anak yatim, pemakan harta haknya orang lain, pemakan harta haram yang dihasilkan dari haram dan sebagainya. Dan orang-orang yang banyak menggunjing, merasani, ghibah dan sebagainya. Abdul Ais mengatakan doa-doa orang ini di dalam kitab Duratun Nasihan, doa-doanya orang ini tidak akan dikabulkan oleh Allah, walaupun Allah sudah berjanji ud'un istajib lakum. Tapi semuanya kan penuh dengan proses, penuh dengan hati yang suci. Dan Allah tidak mengabulkan doa-doanya orang-orang yang punya rasa dengki, iri hati kepada sama muslim. Kita ingat Allah itu menganugerahkan kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kita jangan pernah menyalahi kehendak Allah. Jangan semuanya atas kehendak Allah. Kita pun sebagai manusia sendiri sudah diberi kehendak oleh Allah, sudah diberi nikmat yang luar biasa ini. Kita tansah bersyukur pada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya martan ya Allah, terima kasih ya Allah Rabbi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Dari Atiyah bin Auza As-Sa'di bahwa Rasulullah telah bersabda, innal ghadabi minas syaitani wa syaitanu khuliqa minan nari wa innama taqfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddau. Yang artinya, marah itu bersumber dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api bisa padam disiram oleh air. Karena itu jika salah satu dari kalian ada yang marah, maka hendaklah ia mau mengambil wudhu. Rasulullah telah bersabda, marah itu bersumber dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu bisa padam dengan air. Maka ketika kita dalam keadaan marah di dalam hati kita, keadaan ghadab di hati kita, hendaklah kita cepat-cepatlah berwudhu. Karena api itu bisa padam dengan air, marah itu bisa padam dengan berwudhu. Wudhu yang benar-benar khusyuk, wudhu yang benar-benar ikhlas, wudhu yang benar-benar minta ridhonya Allah, diselamatkan dari sifat marah. Sifat marah. Jadi monggo kita tetap belajar, kita
menebar kebaikan, kita introspeksi diri, muhasabah. Kalau kita marah, cepatlah kita berwudu. Monggo kita praktekkan. Monggo 1 kali 2 kali, monggo kita praktekkan. Semoga Allah memberikan ketenangan dalam hati kita, kebersihan dalam hati kita. Kemudian Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat sombong, dari sifat-sifat iri dan dengki sesama muslim. Mudah-mudahan Allah menghindarkan dari sifat marah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmatnya harta benda, ekonomi yang halal lagi baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.